Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pembelajaran ini dapat kita mulai dan kita supaya mendapatkan ridho serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Tak lupa kita mengucapkan selamat pagi dan mari kita bersama-sama menyimak, yaitu melanjutkan perlawanan rakyat daerah melawan imperialisme Belanda. Untuk minggu yang lalu kita membicarakan tentang Perang Aceh. Untuk kali ini kita melanjutkan Perang Puputan Badung, yang intinya rakyat Bali melawan Belanda. Berawal dari sebuah perahu dagang yang terdampar di pantai timur Kerajaan Badung pada tahun 1904. Perahu dagang itu bernama Sri Komala, berbendera Belanda, yang berlayar dari Banjarmasin mengangkut barang dagangan milik pedagang Cina, yaitu Kui Tek Chiang. Oleh karena kandas dan perahu pecah, maka para pedagang Sri Komala menurunkan barang-barang dagangannya. Nakoda meminta bantuan kepada Shah Bandar di Sanur untuk menjaga keamanan barang-barang yang diturunkan. Atas permintaan pemilik barang dan atas saran Si Bo, seorang warga Cina di Sanur, dan peristiwa kandasnya perahu dilaporkan kepada Ida Bagus Murah, penguasa daerah Sanur, dengan tujuan untuk ikut mengamankan barang-barang yang telah diturunkan itu. Sesuai keterangan Kui Tek Chiang dan sesuai juga dengan keterangan nahkoda yang diutus serta didampingi oleh masyarakat Bali pada waktu menghadap Ida Bagus Murah, dilaporkan bahwa barang dagangan yang diangkut terdiri dari gula pasir, minyak tanah, dan barang-barang yang lain. Untuk memeriksa kebenaran laporan itu, Ida Bagus Murah selaku penguasa Sanur berangkat ke tepi pantai untuk memeriksa langsung. Isinya ternyata sesuai dengan laporan dan ada tambahan barang berupa roti kering dan sedikit uang kepeng berkat bantuan 11 orang tenaga kerja. Barang-barang yang masih tersisa di kapal diturunkan, diangkat ke 11 orang itu melakukan tugasnya dengan jujur dan tidak ada yang mencuri. Utusan Raja Badung datang ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tahun 1904, 2 hari setelah perahu itu terdampar. Pada waktu itulah Kui Tek Chiang membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak serta 2.300 uang kepeng. Tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja karena tidak disertai bukti. Oleh karena tidak puas, Kui Tek Chiang langsung menghadap kepada Raja Badung, yang menolak pengaduan itu karena selain dipandang tidak sesuai dengan kenyataannya, juga menuduh rakyat Badung merampas perahu itu pada tahun 1904. Tuduhan itu diulangi lagi oleh Presiden setelah mendapat laporan dan bahkan langsung menuntut agar rakyat Badung memberikan ganti rugi sebesar 3.000 ringgit. Oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui sumpah, maka pihak Raja Badung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat. Keyakinan yang teguh dari rakyat dan rakyat Badung dipandang membahayakan
kedudukan pemerintah kolonial di Badung, khususnya residen. Perahu diketahui bahwa Van Hert, Gubernur Jenderal di Batavia, sangat berambisi untuk menaklukkan seluruh wilayah Hindia Belanda, bahkan dapat memecat residen apabila dipandang perlu. Oleh karena itu residen dan bawahannya perlu menyelamatkan kedudukannya meskipun harus mengorbankan kedaulatan rakyat Badung. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung, Raja Denpasar saat itu adalah I Gusti Ngurah Madi Agung, tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu tanggal 9 Januari 1925. Penolakan tegas Raja Badung mengakibatkan pemerintah kolonial mengirim kapal Angkatan Laut ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Tindakan kejam pemerintah kolonial melalui patroli angkatan lautnya semakin sering dilakukan, lebih-lebih sikap Raja Badung yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap tuntutan ganti rugi. Meskipun pihak kerajaan Badung mengalami kerugian setiap hari sebesar 1.500 ringgit dari pemasukan pelabuhan akibat blokade ekonomi itu, Raja Badung tetap tegas pada keyakinannya menolak tuduhan gubernurmen atau government. Sementara itu blokade ekonomi di darat juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan raja-raja tetangga seperti Gianyar, Bangli, Lumpung, Tabanan, dan Karangasem. Namun kerajaan-kerajaan tetangga itu sulit memutuskan hubungan dengan Raja Badung karena pentingnya masing-masing. Blokade ekonomi yang dilancarkan di laut atau di darat ternyata gagal dan tidak mampu membuat Raja Badung menyerah. Kondisi ini mengakibatkan semakin tegangnya hubungan politik antara kerajaan Badung dan pemerintah government. Saya lanjutkan, oleh karena Raja Badung tetap pada keyakinannya, maka Gubernur Jenderal Van Hert mengirim surat secara langsung kepada Raja Badung pada tanggal 17 Juli 1906. Selain kepada I Gusti Ngurah Pemecatan dan I Gusti Ngurah Madi Agung, Van Hert juga mengirim surat kepada Raja Tabanan, I Gusti Ngurah Agung. Raja Tabanan dengan tegas memihak Raja Badung. Surat Gubernur Jenderal itu pada pokoknya mengulangi tuntutan pemerintah yang diajukan sebelumnya. Bahkan jumlah ganti rugi yang dianut lebih besar, yaitu sekitar 5.000 ringgit. Jumlah ini termasuk biaya blokade yang sudah dikeluarkan pemerintah government dan harus dibayar oleh Raja Badung. Substansi penting dari isi surat itu adalah batas waktu yang diberikan Gubernur Jenderal mengancam akan mengambil tindakan militer apabila Raja Badung dan Tabanan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Sampai tahun 1906, ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikit pun mengubah pendiriannya Raja Badung, sekalipun pemerintah tertinggi Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk mengadakan ekspedisi militer. Tahun 1906, Raja Badung telah siap menanggung risiko demi membela kedaulatan kerajaan. Dengan didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu, Raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk menolak ultimatum dan ancaman Belanda. Ekspedisi militer kelima sampai di Selat Badung pada tahun 1906, kekuatan armadanya berjumlah 16 buah kapal, yaitu 9 buah kapal perang dan 7 buah kapal pengangkut. Kapal-kapal perang tersebut diantaranya yaitu Koningin Wilhelmina der Nederlandes, dilengkapi dengan meriam berbagai kaliber, sejumlah personil sekitar yaitu 741 orang sipil termasuk
wartawan perang, utusan dikirim pada sore harinya untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung dan Tabanan agar menyerah dalam tempo 2 kali 24 jam. Ultimatum ditolak tegas sehingga pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur. Tahun 1906, Pabean Sanur diduduki dan dijadikan benteng pertahanan mereka untuk melakukan serangan di daerah Kesiman sebagai benteng terdepan Raja Badung. Laskar Badung yang sudah siap perang memperkuat benteng masing-masing di depan Puri Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan. Dengan gagah berani mereka berani menjaga Puri meskipun dihujani tembakan meriam dari kapal Belanda. Keesokan harinya Laskar Badung menduduki beberapa desa yaitu Taman Intaran, Buruan, dan Sindu. Di Sindu terjadi kontak senjata antara Laskar Badung dan batalion Belanda. Namun Laskar Badung yang datang dari Kelandis dan Bengkel bergerak menuju ke Pisah dan mencapai Tanjung Bungkak menyusul 500 laskar dari Kesiman di bawah pimpinan Gusti Gede Ngurah Kesiman bergerak ke selatan. Sebagian dari mereka bersenjata tembak, keris, pedang, dan juga senapan telah menduduki sebagian besar wilayah Sanur. Mengetahui kehadiran Laskar Badung yang terutama terlihat jelas dari Laskar Tombak, maka pasukan Belanda melepaskan tembakan salvo dari benteng pertahanan mereka yang berjarak hanya 100 meter. Terjadilah pertempuran yang hebat, 1 melawan 1 di seluruh desa Sanur. Pada tahun 1906 di kedua belah pihak jatuh korban. Pasukan Belanda banyak yang mengalami luka-luka. Sedangkan dari Laskar Badung tercatat 33 orang tewas dan 12 orang luka-luka. Laskar Badung di Renon memasang ranjau dari bambu untuk membendung dan menghambat serangan pasukan kavaleri Belanda yang menggunakan kuda. Pertahanan di desa-desa yang mengelilingi 3 puri, Puri Kesiman, Puri Agung Denpasar, Puri Agung Pemecutan diperkuat termasuk desa-desa di Renon. Lantang Sesetat, Banjer, Kelandis, Bengkel, dan Tanjung Bungkak. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Ros van Toningen bergerak meninggalkan benteng di Pabean Sanur pada tanggal 16 September 1906. Pasukan itu bergerak mengikuti jalan besar di sebelah barat menuju Tanjung Bungkak yang terdiri dari 18 batalion. Batalion 11 bergerak ke sebelah kiri. Kedatangan batalion 18 sampai 20 di desa Panjer disambut oleh serangan gencar dari sekitar 2000 orang anggota Laskar Badung. Karena matahari hampir terbenam dengan cepat, pasukan Belanda meninggalkan medan pertempuran untuk kembali ke benteng di Sanur. Pada waktu mereka tiba di benteng, sekitar 30 orang anggota Laskar Kerajaan Badung dari Kesiman menyerah Pabean Sanur, namun tembakan yang dilepaskan Angkatan Laut Belanda berhasil memukul mundur Laskar Kerajaan. Saya lanjutkan anak-anak. Perang sehari pada tanggal 16 September di sekitar Panjer dan sesaat saat melelahkan pasukan Belanda sehingga keesokan harinya pada tanggal 17 September 1906 pasukan Belanda untuk membahas taktik penyerangan terhadap kota dan ketiga puri Kerajaan Badung. Meskipun demikian, meriam artileri yang ditempatkan dekat benteng mulai ditembakkan bersama dengan tembakan meriam dari kapal perang. Tembakan-tembakan meriam itu diarahkan ke puri sekitar kota dan Puri Kesiman. Taktik untuk menyerang dan mengepung ibu kota dari sebelah utara atau dari belakang Puri Agung Denpasar yang didahului dengan penyerangan ke Puri Kesiman
Baru diputuskan tahun 1906 juga. Keputusan itu diambil dengan pasti setelah ada laporan dari mata-mata Belanda bahwa I Gusti Gede Ngurah Kesiman yang ikut menyerang benteng Belanda Sanur telah terbunuh. Pada tahun 1906 itu juga meriam penembak yang terletak di sebelah kanan benteng ditembak ke arah kota. Sebanyak 216 tembakan meriam diarahkan ke Puri Denpasar dan pemecutan, beberapa mengenai Puri dan lebih banyak jatuh di luarnya. Sebanyak 1.500 orang laskar yang tidak gentar menghadapi gertakan Belanda melalui tembakan meriam, kemudian memperkuat benteng pertahanan di tepi timur Kesiman di dekat kebun kelapa antara tepi Sungai Ayung dan desa Tangtu. Pasukan Belanda sudah siap menyerah Kesiman. Gerakan pasukan Belanda mulai dari pantai menuju ke utara. Sementara itu Laskar Kerajaan Badung yang mempertahankan desa Tangtu menyerang pos Pantoningen pada batalion 20 sehingga seorang prajurit Belanda luka berat. Serangan Laskar Badung dapat dihentikan oleh 2 peleton batalion 11 yang mengejar. Mereka melanjutkan serangannya untuk menduduki Puri Kesiman dengan kekuatan 3 batalion, yaitu batalion 11 mengambil posisi sayap kanan, batalion 20 di tengah dan batalion 18 di posisi sayap kiri sebelah timur Sungai Ayung. Kedudukan Laskar Kerajaan Badung sudah mendekati jarak 350 meter dari pasukan Belanda yang paling depan sehingga asap mesiu yang mengepul sekitar kedudukan Laskar Badung menjadi sasaran tembak pasukan Belanda. Laskar Badung maju dengan maksud melawan dengan sangat berani dan heroik, tetapi tembakan gencar mengenai mereka dan roboh begitu saja. Kelemahan pada pihak Laskar Badung terletak pada teknik persenjataan. Meskipun menggunakan meriam kecil, dengan tembakan senjata ini menjadi pembangkit semangat untuk berperang. Semangat heroik yang rela berkorban berperang sampai titik darah penghabisan. Dan pantang menyerah adalah kewajiban leluhur setiap Laskar Badung dikepisah. Puri Kesiman dapat diduduki oleh 3 batalion pasukan Belanda. Jatuhnya pertahanan di Puri Kesiman mempermudah pasukan Belanda ke sebelah barat untuk menduduki Puri Agung Denpasar dan Puri Agung Pemecutan. Pasukan Belanda bergerak ke arah barat, meninggalkan Puri Kesiman dan menuju ke barat desa Sumerta. Tahun 1906 bersamaan dengan gerakan pasukan, tembakan meriam dari benteng Belanda di Sanur diarahkan ke Puri Denpasar dan Pemecutan. Sebanyak 60 peluru meledak di dalam dan sekitar Puri sehingga menimbulkan kerusakan. Laskar Badung di tepi barat desa Sumerta melakukan perlawanan untuk memertahankan tepi timur Denpasar. Belanda dibagi 3 bagian. Batalion 18 berbaris ke sebelah kiri menuju desa Kayumas, batalion 11 ke sebelah kanan jalan menuju batas timur Denpasar. Pada waktu batalion berangkat ke selatan, sejumlah Laskar Badung yang mempertahankan Kayumas menembak dengan meriam, tapi dibalas pasukan Belanda. Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Agung telah mendengar bahwa pasukan Belanda telah masuk ke kota Denpasar. Di Puri Denpasar telah berkumpul keluarga dan pengikut setia raja. Kira-kira 250 orang. Raja memerintahkan untuk membakar Puri Agung Denpasar. Raja dan rombongannya
keluar dari puri, laki-laki dan wanita semuanya membawa senjata yang terdiri atas keris dan tombak. Anak-anak juga demikian juga. Rombongan ini bergerak ke sebelah utara melalui pintu gerbang puri dan keluar jalan besar sampai di penyimpangan Jalan Jeru Belaluhan. Rombongan meneruskan perjalanan sampai ke daerah hampir masuk kota Denpasar. Rombongan diperintahkan untuk berhenti melalui penerjemah meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tetapi rombongan maju terus hingga semakin dekat sampai jarak 100 meter, 80 sampai 17 langkah dari kedudukan pasukan Belanda. Demikianlah anak-anak yang saya jelaskan. Nanti kita sambung pada pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan keterangan dari saya ini mendapatkan perhatian serta bermanfaat dari anak-anak sekalian. Dan semoga ini kita tetap sehat ya di rumah. Anda tidak usah pergi ke sana kemari. Mengenai tugas mengerjakan soal-soal nanti menyusul. Dari saya cukup sekian. Bila mana ada kekhilafan dan kesalahan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.